Tanda jantung sedang minta tolong yang sering kamu anggap pegal biasa. Pernah nggak sih kalian lagi duduk santai, tiba-tiba pundak atau leher itu rasanya pegal luar biasa. Terus reaksi pertama adalah nyalahin bantal atau posisi tidur. Kita sering banget bersikap seolah-olah bantal adalah tersangka utama dalam setiap drama otot kita. Padahal jantung itu tipikal organ komunikatif tapi nggak malu-malu. Dia nggak selalu teriak, "Woi, sakit nih!" Tepat di dada sebelah kiri dengan efek dramatis kayak di sinetron. Nggak ada kayak gitu. Kadang dia cuma kirim sinyal halus lewat pegal di punggung, di rahang yang kaku, atau lengan yang rasanya itu kayak abis angkat beban 1 ton. Padahal cuma angkat remote TV. Kita sering menganggap itu cuma masalah kurang pijat. Padahal bisa jadi itu adalah cara jantung bilang kalau aliran darahnya lagi nggak sedamai jalanan pas libur lebaran. Secara ilmiah, fenomena ini kita sebut sebagai referred pain. Jantung kita ini berbagi jalur saraf yang sama dengan area leher, rahang, dan tangan kita. Jadi saat jantung itu merasa tertekan karena kekurangan oksigen, otak kita terkadang agak bingung nerjemahin sinyalnya. Kayak lagi dapat sinyal radio yang tumpang tindih. Akhirnya yang kita rasakan itu justru nyeri di tempat lain. Nah ini bukan berarti otak kita error, tapi memang sistem saraf kita itu sekompleks itu. Bayangkan jantung kalian itu mencoba ngirim email darurat, tapi karena jaringannya penuh, pesannya itu malah nyasar ke kotak spam di area pundak. Jadi kalau misalnya pegal kalian itu nggak hilang-hilang, padahal udah ganti bantal mahal atau dipijat berkali-kali, mungkin itu saatnya kalian berhenti curiga sama bantal dan mulai peduli sama pompa utama di tubuh kalian. Mari kita bahas soal keringat dingin yang tiba-tiba muncul tanpa alasan yang jelas. Kalau kalian lagi olahraga atau lagi sedang skripsi terus keringatan, itu normal. Tapi kalau lagi duduk di ruangan yang ber-AC, yang dinginnya itu sampai bikin penguin minta jaket, terus tiba-tiba dahi kalian itu banjir keringat, nah itu namanya alarm. Dalam dunia medis, ini berkaitan dengan respons sistem saraf simpatetik. Saat jantung itu harus bekerja ekstra keras memompa darah melewati pembuluh darah yang menyempit, tubuh kita itu akan masuk ke mode fight or flight. Tubuh akan berusaha mendinginkan diri dari kerja keras internal yang nggak kelihatan. Jadi, keringat dingin tanpa aktivitas fisik itu bukan tanda kalian lagi didatangi makhluk halus, melainkan tanda bahwa ada mesin di dalam sana yang lagi kepanasan karena filternya itu mulai mampet. Lalu ada lagi yang namanya rasa lelah yang luar biasa atau extreme fatigue. Nah ini bukan rasa lelah abis kerja lembur, tapi rasa capek yang bikin aktivitas sederhana kayak jalan ke kamar mandi itu berasa kayak mendaki Gunung Rinjani. Secara fisiologis, ketika otot jantung melemah atau pembuluh darah itu menyempit, volume darah yang membawa nutrisi ke seluruh tubuh jadi berkurang. Otot-otot kalian jadi kekurangan bahan bakar. Makanya badan itu rasanya lemas total. Jangan langsung menghibur diri dengan bilang, "Ah, ini mungkin pengaruh cuaca." Atau beranggapan, "Aduh, ini mah kurang kopi." Jantung itu organ yang sangat efisien. Kalau dia sampai bikin kalian merasa selemas itu untuk aktivitas ringan, berarti dia itu memang udah di batas maksimal kemampuannya untuk mengkompensasi penyumbatan yang ada. Jangan lupakan, ada juga masalah sesak nafas saat berbaring. Kalau kalian merasa lebih nyaman tidur pakai bantal yang ditumpuk tinggi supaya bisa bernafas lega, itu adalah tanda klasik adanya penumpukan cairan di paru-paru akibat jantung kalian nggak mampu memompa darah dengan efektif ke seluruh tubuh. Secara medis, ini berhubungan dengan kegagalan sirkulasi yang membuat tekanan darah di pembuluh darah paru itu meningkat. Ini serius, tapi sering banget dianggap sepele sebagai masuk angin atau salah posisi tidur. Padahal jantung kalian itu lagi berusaha keras supaya kalian itu tetap bisa bernafas dengan normal. Tubuh kita itu seperti mesin mobil yang sangat canggih. Kalau ada bunyi-bunyi aneh atau performanya yang menurun, jangan cuman volume radionya yang dikencangkan supaya suaranya nggak kedengeran, tapi cek mesinnya. Memahami sinyal-sinyal ini adalah bentuk investasi paling berharga yang bisa kalian lakukan untuk masa depan kalian. Menjaga kesehatan jantung bukan berarti harus hidup dalam ketakutan, tapi hidup dengan kesadaran penuh bahwa setiap detak yang kalian rasakan adalah sebuah anugerah yang harus dijaga kualitasnya. Mulailah mendengarkan tubuhmu dengan lebih jujur, karena dia tidak pernah berbohong tentang kondisinya. Jantungmu telah bekerja keras tanpa libur sejak kamu masih dalam kandungan. Maka berikanlah dia perhatian yang layak dia dapatkan sebelum sinyal halusnya itu berubah menjadi peringatan keras. Jadikan kesehatan sebagai gaya hidup, bukan sekedar pelarian saat sakit, dan pastikan setiap detak jantungmu itu membawa kebahagiaan untuk waktu yang sangat lama. Follow akun ini untuk informasi kesehatan penting lainnya, supaya kita bisa menua dengan sehat dan hebat bersama.